Singapura The Straits Times yang diterbitkan hari Kamis. Surat kabar ini memilih Jokowi di antara sederet pemimpin Asia lainnya karena dianggap sebagai sosok nomor satu saat Indonesia menghadapi disrupsi dan kekacauan. Lewat akun Instagram resminya, Presiden Joko Widodo merespons penghargaan ini lewat unggahannya Kamis pagi. Mengunggah foto wajahnya sebagai sampul koran The Straits Times, Jokowi menulis terima kasih. Tanpa figur hebat yang sebanding dengan Jokowi, oposisi yang ingin menjatuhkan Jokowi di tengah pandemi hanya mimpi di siang bolong. Berapa kali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia ada partai oposisi yang bisa menjatuhkan penguasa tanpa melibatkan rakyat dan mahasiswa, tanpa keos dan pertumpahan darah? Jawabannya, tidak satu kali pun. Tak ada partai yang berhasil dalam sejarah perpolitikan Indonesia dalam mengambil alih kekuasaan tanpa dukungan penuh dari rakyat dan mahasiswa. Berbagai gerakan partai oposisi yang anti atau kontra terhadap pemerintah hanya dapat berhasil jika bisa menunggangi gerakan rakyat dan mahasiswa untuk ikut terlibat secara masif seperti saat reformasi. Itulah mengapa partai-partai oposisi Jokowi bersama kelompok frustasi sekarang ini berusaha menyeret-nyeret masyarakat dan mahasiswa ke dalam konflik SARA, isu buruknya ekonomi, dan isu basi bangkitnya PKI. Namun, karena motif dan skenario mereka itu selalu banyak janggalnya, dan juga media yang menyebarkannya telah kehilangan kredibilitas karena terlalu vulgar, maka rakyat mayoritas sudah tahu gelagat sandiwara di balik kesemua gerakan mereka itu. Akhirnya, gerakannya gembos ketika dieksekusi. Lagi-lagi partai-partai oposisi akan kembali gigit jari. Partai oposisi hanya bisa mengambil alih kekuasaan dengan mengangkat figur yang dicintai mayoritas rakyat lewat kemenangan di pemilu yang sah. Tidak ada partai oposisi yang berhasil di sejarah politik kita kecuali didukung oleh mayoritas rakyat dan gerakan mahasiswa seperti ketika menjatuhkan Soeharto. PDIP di 5 tahun pertama pemerintahan SBY juga gagal untuk menjadi oposisi yang bisa mengalahkan SBY karena tidak punya figur pesaing untuk menandingi figur SBY, sehingga menyebabkan SBY mampu menang pemilu 2 kali berturut-turut. PDIP lantas berhasil di pemilu 2014. PDIP berhasil dan berkuasa setelah menemukan figur seperti Jokowi dalam melawan oposisi termasuk Gerindra. Partai yang berkuasa saat itu yaitu Partai Demokrat, tidak menemukan figur pengganti SBY karena kegagalan SBY dalam menemukan kader setelah begitu berambisi dengan politik dinastinya. Kisah oposisi sukses itu adalah ketika ada partai baru yang ikut pemilu memiliki figur tepat. Misalnya, PDIP di 1999 dan Partai Demokrat di 2004. Partai Gerindra dengan figur Prabowo gagal di 2009. Tempat oposisi itu ada di partai baru, PSI, Perindo, dan lain-lain. Tapi mereka gagal di 2019. Kata kader Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan. Lalu, bagaimana dengan permainan politik SARA yang terus dimainkan demi untuk menjatuhkan Jokowi? Dengan karakter masyarakat yang plural dan menolak politik SARA, maka jika ada partai yang menggunakan politik SARA di luar pemerintahan, gak akan ketemu rumus bisa sukses berkuasa dan akan terus menjadi sekte dalam politik Indonesia. Imbuh Andi Arief. Jikapun ada partai oposisi yang terus memainkan isu politik SARA dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke depan, mereka pasti ditolak oleh masyarakat. Jadi, sekarang mau pakai jurus apa? Jurus menunggangi kejatuhan ekonomi di tengah wabah corona? Itu adalah gerakan lebih bodoh lagi. Mereka kini sedang berusaha membangkitkan rasa frustasi masyarakat yang sedang jenuh karena PSBB. Mereka teriak-teriak bahwa dengan PSBB, Jokowi sedang membunuh rakyat. Bodohnya itu adalah, oposisi itu juga yang sebelumnya paling getol meneriakan agar Jokowi melakukan lockdown. PSBB saja mereka teriakan bisa membunuh rakyat, apalagi kalau menuruti teriakan mereka untuk melakukan lockdown. Kedok kemunafikan mereka itu justru kian terbuka dan menganga dengan teriakan pelin-pelan mereka itu. Mayoritas rakyat justru melihat negara-negara lain juga sedang mengalami masalah yang sama, bahkan lebih berat.
Perancis, Italia, juga Amerika sedang sekarat dihantam krisis multidimensi akibat pandemi corona. Justru berdasar riset independen dan bonafide, pemulihan ekonomi Indonesia tercepat kedua setelah Cina. Dalam riset yang berjudul Tracking COVID-19 and Real-Time Indicators, Morgan Stanley mengkategorikan 4 grup negara di Asia yang tercepat mengalami pemulihan ekonomi, yakni grup pertama, negara Cina, masuk ke dalam kategori negara yang pertama mengalami goncangan ekonomi dan yang akan menjadi negara yang pertama pulih. Negara ini diperkirakan akan kembali menuju tahap PDB pra-COVID-19 pada kuartal 3 2020. Selanjutnya, grup kedua, ada Filipina, Indonesia, dan India sebagai negara-negara yang mengalami pemulihan ekonomi setelah Cina, mengingat orientasi permintaan domestik dan struktural yang lebih kuat. Jadi, bagaimana rakyat mau percaya kepada oposisi yang bahkan dalam ajang pemilu yang keras dan frontal pun tak mampu kalahkan Jokowi? Sekarang oposisi linglung itu sedang menghidupkan isu basi andalan mereka lagi, yaitu bangkitnya PKI. Siapapun yang berbicara tentang bangkitnya PKI wajib menunjukkan di mana lokasi bangkitnya PKI. Kalau tidak, dia harus dijebloskan ke penjara karena melindungi PKI. Siapapun yang membawa dan membakar atribut PKI, maka dia harus menunjukkan dari mana atribut itu berasal. Kalau tidak, maka dia harus dijebloskan ke penjara karena telah melindungi PKI. Selesai. Jadi, wahai partai oposisi dan antek-anteknya, berhentilah bermimpi.